Iya, Lenovo Legion Go 2. Gue yakin kalian semua udah nunggu ini ya. Karena kenapa? Ya, layarnya OLED ya. Untuk sebuah brand besar ini adalah yang pertama nih. Memang ada merek-merek lain kayak di Aya Neo kalau nggak salah dia udah rilis. Tapi itu harganya terlalu mahal dan kalau di Indonesia garansi tentunya nggak resmi ya. Sedangkan kalau ini udah masuk resmi nih. Tapi tentu ada permasalahannya ya. Yaitu apa? Di bulan-bulan awal ini barang agak goib nih. Gue cari di toko pun ataupun di online store nggak ada yang jual ini ya, kalian kayak harus mantengin gitu stoknya. Kalau nggak kalian nggak bakal bisa dapet si Legion Go 2 ini ya. Nah, selain dari itu gue sangat suka pakai ini ya. Gue pakai ini udah hampir 2 minggu dan memang dia masih punya beberapa kelemahan, tapi kelemahannya itu menurut gue ditutupi sama kelebihannya dari konsol ini nih. Nah, kita langsung aja mulai review dari Lenovo Legion Go 2 ya. Gue Kelvin dari Teknogeek dan kita langsung mulai ya. Ini adalah Lenovo Legion Go 2. Nah, langsung kita mulai aja dari layarnya. Layarnya ini dia pakai OLED 8,8 inch, punya resolusi di 9920 x 1200 ya. Ini artinya dia pakai aspek ratio di 16:10 ya, yang artinya memanjang ke bawah nih. Tentu dengan layar 16:10 ini sebenarnya keuntungannya adalah kalau kalian mau pakai buat productivity, udah bisa banget ya. Jadi kalian tinggal taruh ini di meja, kalian tinggal konekin ke keyboard eksternal ya, dan kalian bisa pakai buat sambil kerja ataupun buat nonton pun juga udah enak banget ya dengan layar yang tajam ini. Selain itu dia punya refresh rate 144 Hz yang pasti kalau buat main game ini udah sangat smooth banget ya. Kalian mau main game yang enteng-enteng itu udah hampir bisa 144 Hz atau 144 FPS ya bisa dibilang. Selain itu warnanya juga dia cukup akurat ya. Apalagi dia udah OLED nih yang udah pasti hitamnya termasuk lumayan pekat ya. Karena pas gue pakai ini pun gue selalu nyalain HDR di settingan Windowsnya dan gue lalu nyalain auto HDR juga ya. Biar dia bisa nge-support HDR di game-game yang nggak support sama HDR ya. Gue nggak tahu mungkin kalian suka atau enggak, tapi kalau di mata gue sendiri gue cukup suka dengan auto HDR di sini ya. Dia bisa kasih kesan warna yang lebih kontras dan juga lebih pop nih dengan warna hitamnya yang lebih oke ya. Untuk kecerahannya dia 500 nits dan dia bisa 10 poin touch support ya. Yang kalau kalian mau langsung neken 10 jari, walaupun gue nggak nemu ya ini case-nya kalian pakai buat apa juga di sini. Selain itu udah pasti dia VRR ya. Ya, VRR ini merupakan peningkatan dari Legion Go 1. Kalau di Legion Go 1 itu setahu gue dia nggak punya VRR dan akhirnya diimplement juga di si Lenovo Legion Go 2 ini ya. Nah, untuk chipsetnya sendiri udah pasti ini adalah generasi lanjutan dari Ryzen Z1 Extreme. Ini adalah Ryzen Z2 Extreme ya. Untuk secara benchmark dan performa gue nggak bakal tunjukin di sini. Tapi ini gue udah tes di game itu peningkatannya sekitar 20-30% ya. Memang ini bukan major leap ataupun peningkatan yang sangat jauh dari Gen 1 ke Gen 2. Tapi menurut gue ini udah lebih dari cukup karena kenapa? Di sini menurut gue kelebihannya adalah di efisiensi baterainya ya. Karena kenapa? Di mode balance yang ini, kalau di Legion Go 2 ini sangat-sangat irit baterai dibandingkan penerusnya ya. Karena Ryzen Z2 Extreme ini salah satu peningkatan yang gue paling berasa adalah baterainya ya. Nah, buat yang kalian nggak tahu, sebenarnya Legion Go 2 ini juga rilis di Z2 ya, yang sebenarnya itu adalah Z1 Extreme yang di rebranding nih. Jadi sebenarnya kalau kalian ambil yang Z2 itu sebenarnya sama dengan Z1 Extreme tapi punya peningkatan di layar OLED dan kontrolernya lebih bagus ya. Nah, untuk RAM dan storage, RAM-nya ini dia 32 GB udah pakai di 8000 mHz sama LPDDR5X ya. SSD-nya sendiri dia udah pakai PCIe 3, kalau nggak salah ini ukurannya 2248 atau apa gitu. Dia memang ukurannya agak nggak normal, tapi kalian bisa pakein ke yang 2280 nih kalau kalian mau. Untuk storage yang di Indonesia ini dia masuk yang 1 tera aja ya, yang sebenarnya kalau di global itu dia bisa sampai 2 tera nih. Nah, ngomongin masalah spesifikasi ini, satu hal yang kalian harus lakukan ketika dapetin Legion Go 2 adalah setting VRAM-nya ke 8 GB ya. Karena by default ini dia cuma setting di 2 GB aja, yang ini sangat-sangat terlalu kecil ya. Ini sangat tidak bisa memaksimalkan si performa GPU discrete-nya ini ya. Jadi, menurut gue tingkatinnya ke 8 GB, tapi jangan terlalu sampai 16 ya. Kalau di gue ini opsinya entah kenapa 12 nggak muncul, padahal gue mau ganti ke 12 nih. Jadi dia settingannya itu kayak kelipatan gitu ya. Nggak bisa setting 1-16 yang gue sebenarnya bisa temuin di orang-orang atau YouTuber-YouTuber yang udah ngetesnya juga ya. Mungkin kalau kalian ada yang tahu caranya, boleh komentar juga di bawah ya. Nah, untuk desainnya sendiri, kalian bisa lihat ya. Desainnya ini dia lebih ergonomis dibandingkan si Legion Go 1 ya. Karena Legion Go 1 itu kalau dari yang gue dengar permasalahannya adalah
dia sangat-sangat tidak ergonomis dan dipakai pegangnya itu kurang enak ya. Dan jadinya juga banyak orang yang pakai casing atau tambahan grip di bagian kontrolernya biar pegangnya juga lebih nyaman ya. Tentu kelebihannya lainnya adalah kontrolernya bisa detachable nih. Nah, untuk desainnya sendiri kalian bisa lihat ya, untuk di bagian atasnya ini dia ada dua grill speaker yang nembaknya ke atas. Memang dia agak berbeda sama si sama si konsol-konsol lain ya, karena kenapa dia kontrolnya detachable. Kalau untuk konsol lain kayak contoh di ROG Ally ataupun di Steam Deck itu kan nembaknya ke depan tuh, karena dia kontrolernya nggak bisa dicopot. Dan kalian juga bisa lihat ya, ada power button yang bisa berfungsi sebagai fingerprint juga ya. Fingerprint ini juga penambahan baru dari generasi sebelumnya, karena di Legend Go 1 itu nggak ada nih. Nah, untuk sampingnya sendiri ada exhaust fan-nya nih, yang lumayan gede dan sebenarnya ini cukup berisik kalau kalian mainin di performance atau di custom TDP dimaksimalin. Dan ini kalian akan berasa kipasnya itu lumayan berisik ya. Cuman sebenarnya masih ketolong dengan suara speakernya yang lumayan kenceng nih. Tapi nanti gua akan tunjukin kalau menurut kalian ini mengganggu atau enggak. Tapi kalau menurut gua lama-lama sebenarnya kalian akan terbiasa juga ya dengar si suara kipasnya ini. Tapi gua nggak sarankan kalian pakai di tempat umum kayak di pesawat gitu, pasti akan cukup mengganggu suara kipasnya. Lalu di sampingnya sendiri ada USB Type-C 4.0 yang bisa tentunya connect ke eGPU ya. Di sampingnya juga ada LED indikator yang berfungsi ngasih tahu kalau dia lagi charging ataupun baterai udah penuh ya. Biasa dia orange ataupun putih nih. Nah, di sampingnya grill speaker yang kanan ini dia ada volume up sama down ya, yang tentunya berfungsi sebagai volume up sama down ya. Udah jelas lah ya. Nah, kalau bagian bawahnya sendiri dia ada USB-C 4.0 juga, ada SD card slot sama dia masih ada jack audio ya. Jadi kalian bisa pakai headset kalau kalian mau pakainya lebih nyaman atau lebih private nih. Di belakang bodinya sendiri ada tulisan Legend-nya di bagian atas nih, dan di bawahnya tentu ada exhaust fan buat yang masuk anginnya ya. Di sini dia akan masuk dan dia masuk di sekitar yang modelnya kayak honeycomb gini ya. Dia ada berapa lubang nih? Ada sekitar 8 tambah 5. Ada 13 lubang di sini. Dan di bawahnya sendiri ada yang bisa berfungsi sebagai kickstand nih. Dan kickstand-nya ini juga termasuk cukup kokoh kok kalau gue dipakai. Gue cukup lumayan sering pakai kickstand ini, apalagi kalau mau pakai di meja ya. Karena kan kadang megang ini agak berat nih ya. Nanti beratnya gue akan bahas habis ini. Nah, untuk bagian kontroler sendiri, kalian bisa lihat ya, kalau di bagian kontrol kirinya udah pasti ada analog. Di tombol bagian atasnya ini ada Legend Go Space yang kalau kalian pencet, dia akan masuk ke aplikasinya namanya Legend Space ini ya. Di bawahnya ada tombol select, lalu di bawahnya lagi ada tombol D-pad yang bentuknya itu, gue nggak tahu namanya apa ya. D-pad itu bukan yang, pokoknya 360 gitu lah ya, bisa dibilang. Dan di bawahnya ini ada tombol yang dua ini, pertama bisa jadi Task Manager ataupun balik ke desktop ya. Kalau gue sendiri, gue udah custom di bagian atas ini, gue gantiin ke Windows G ya, yang artinya bisa ngeluarin si Windows Game Bar, dan itu jauh lebih berguna ya. Sedangkan di bawahnya gue tetap pakai dia sebagai Task Manager kalau kalian mau ganti-ganti aplikasi ya, itu cukup berguna sih. Di bagian belakang kontrol kirinya ini, dia ada tombol Y1 sama Y2 yang pastinya kalian bisa set sebagai makro ya. Sedangkan di bawahnya ini ada lock yang kalian bisa copot nih. Yang tentu copotnya ini kalian tinggal pencet tarik ini, lalu tarik ke bawah aja ya sambil nahan si tabletnya. Jadi kalian mesti copot ini satu-satu nih, jangan langsung dua-duanya karena nggak bakal bisa. Nah, kalau untuk di bagian kontrol kanannya sendiri, di bagian kanan atasnya udah pasti dia ada tombol yang custom ini yang bisa berfungsi untuk munculin si sidebar menu ini ya, si Legend Go-nya ya. Yang dia tentu dia bisa banyak settingan nih di sini. Nanti gua akan jelasin habis ini ya. Lalu di bawahnya ada tombol start, dan di sampingnya juga ada tombol si XYAB sama ada si analognya ya. By the way, analog kiri kanannya ini udah Hall effect ya. Jadi ini tentunya akan lebih rentan terhadap drip ya. Dan di bagian analog kanan ini dia ada si trackpad nih, yang ini adalah salah satu kelebihan juga yang selalu diimplement di semua series Legend Go yang handheld ini ya. Tapi menurut gua sebenarnya gua nggak terlalu suka pakai si trackpad ini, karena kenapa? Pas kalian pakai di main game, sebenarnya ini cukup menutupi ya. Kalau kalian bisa lihat ini dia menutupi kalau gue pegang, karena tangan gue gede juga ya. Gue nggak tahu kalau tangan kalian, tapi karena tangan gue gede, dia nutupin dan kadang-kadang suka kegeser. Jadinya gue matiin di settingan Legend Go-nya buat trackpadnya nih. Nah, spesialnya lagi di bagian belakang kontrol kanan ini, dia ada tombol makronya ada 4 nih. Jadi dia ada di bagian kanan ini yang berfungsi M1, M2, dan di belakangnya M3, M4 ya. Dan di kanan atasnya ini dia ada si scroll ini nih, yang tentunya ini apa? Kontrolernya bisa berfungsi sebagai FPS mode ya, atau bisa berfungsi sebagai mouse nih. Cara pakainya itu cukup gampang, kalian tinggal copotin yang tadi gue jelasin, lalu tinggal tempelin ke si bawahan atau padnya gitu ya, yang kalian colok, yang kalian tempelin, dan dia udah magnetik nih, dan dia langsung ngunci nih. Dan kalau udah ngunci, kalian tinggal ganti tombol si FPS mode di bawah ini, tinggal kalian cetekin sampai dia warnanya yang hijau ini ya.
Berarti itu udah FPS mode dan kalian bisa pakai sebagai mouse ya. Pengalaman gue pakai mouse-nya ini sebenarnya udah cukup nyaman aja ya. Memang tidak terasa natural dan sebenarnya kalau gue pakai buat main game gue sebenarnya agak kesulitan ya. Kadang-kadang gue main Nikkei aja kali, jadi yang cuma ngekeran normal aja yang nggak kompetitif. Kayaknya kalau kompetitif sebenarnya agak susah pakai si mouse ini menurut gue. Nah, untuk body sendiri dia di 29,5 cm kali 13,6 kali 4,2 cm ya. Untuk ukurannya ini termasuk salah satu yang gede ya, karena apalagi dia pakai layar 8,8 inch. Beratnya sendiri juga lumayan berat di 920 gram. Jujur gue harus bilang ini lumayan pegel kalau gue pakai. Jadi kalau gue main itu gue lebih sering taruh di meja tangan gue ya. Jadi biar nggak terlalu pegel. Nah, sekarang kita bahas tentang aplikasinya nih. Di bagian aplikasinya ini, dia bisa ngasih lihat ya kalau dia connect ke WiFi, lalu juga controllernya lagi detach. Lalu juga dia ada kasih tahu baterai per masing-masing controller sama baterai konsolnya itu sendiri ya. Di bagian kanan itu juga ada jamnya. Dan lanjut di bagian bawahnya ini dia ada performance monitor yang tentunya bisa ngasih tahu ya. Sedangkan untuk thermal mode-nya di sini dia ada 3 nih. Ada quiet, balance, performance, sama custom ya. Gua akan bahas dulu tentang yang custom. Kalau custom ini dia maksimalnya itu bisa sampai 45 watt ya. Sebenarnya kalau kalian kayak mau main di low watt itu kalian bisa setting di sini nih. Tapi ini dia masih ngebug nih. Entah kenapa yang di bagian bawah ini, yang bagian FPPT ini, kalau kita setting ke turunin di bawah 45, dia suka ngebug dan balik lagi ke 45 watt ya. Kalian bisa lihat nih di layar langsung. Nah, untuk thermal mode lain nanti gua akan langsung bahas pas tes gaming aja ya. Dan di bawahnya ini kita bisa atur fan-nya juga nih. Yang sebelumnya gue udah kasih lihat kalau di full speednya itu lumayan kenceng. Nah, lanjut ke menu selanjutnya di sini ada standar aja ya. General sini ada bisa ngatur brightness, ada ngatur sound, ada ngatur Bluetooth sama enable WiFi di sini ya. Dan di sini resolusinya kalian juga bisa ubah nih kalau kalian mau pakai di 800p, 1000p ataupun 1200p kalau kalian mau main mungkin gamenya lebih lancar ya. Kita ke display refresh rate yang bisa diganti ke 60Hz sama 144Hz ya. Lalu di sini ada frame monitor yang tentunya ada simple yang cuma nunjukin FPS-nya. Lalu ada normal yang bisa nunjukin kalau resource CPU, GPU, baterai, sama sisa baterai bisa berapa lama. Dan kalau all ini dia munculin semuanya ya. Nah, lanjut ke bawah dia ada RSR di sini yang menurut gua RSR di sini lebih baik kalian tidak pakai. Karena kenapa? Dari pengalaman gua pakai ROG Ally, AMD Adrenalin itu sangat bikin game lebih berat. Jadinya gue di sini sangat jarang pakai dan gue lebih sering ya udah main di 800p dan nggak usah pakai RSR ataupun pakai AFMF ya. Dan di bawahnya ada one tap screen burn in preview yang sebenarnya ini gunanya untuk biar OLED-nya ini nggak burn in ya. Dan yang terakhir ada console key mapping yang di sini kita bisa ngatur dia pengaturannya mau FPS mapping ataupun mapping yang sebenarnya bisa diatur di dalam Legend Go Space ya. Lalu kita bisa kontrol vibration, lalu juga kita bisa atur vibration mode yang mau kayak gimana. Lalu ada lightning effect buat ganti si warna joysticknya ini mau ganti jadi apa modenya. Dan terakhir bisa enable touchpad, disable touchpad. Lalu juga touchpadnya ada vibration dan juga kita bisa ngatur controller hibernation kalau kita copot dari konsolnya. Kita bisa langsung bikin dia mati otomatis biar baterainya lebih awet ya. Gua nggak bakal bahas lagi di dalam aplikasinya kayak gimana karena kayaknya bakal terlalu panjang dan tidak menarik ya. Nanti kalau kalian penasaran mungkin gua akan bikin video terpisah aja yang tetap menurut gua Legend Go Space di sini masih sangat-sangat kurang ya. Suka ngebug, nge-lag, ya banyak macam masalahnya lah ya. Nah, untuk speakernya sendiri dia ada dua, masing-masing 2 watt yang suaranya udah lumayan oke kok. Wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands through the highways, and on we'll go. Nah, kalau untuk docking mode sendiri tentunya udah bisa ya karena dia udah pakai USB-C 4.0. Kita tinggal colokin aja ke monitor yang support USB-C ataupun kalau mau colok ke HDMI juga bisa ya, tapi nggak bisa ngalirin power. Dan kalian tinggal bisa langsung konekin ke keyboard ataupun mouse ya. Jadi udah gampang banget pakai di docking mode di sini dan pengalamannya sangat smooth nih. Gue bahkan pakai monitor mini LED Xiaomi yang 2K pun masih lancar ya kalau di pengalaman desktop 2K ya. Tapi kalau main game 2K udah jelas performanya turun dan gua nggak akan tunjukin karena tidak nyaman juga ya kalau main di 2K nge-lag. Mendingan di 1080p aja kalau kalian main di monitor ini. Dan kalau baterai itu sendiri dia di 74 watt hour yang kalau charging ke fullnya itu gua pakai yang di 100 watt ini dia cuma butuh waktu di sekitar 76 menit aja. Betul, dalam 76 menit aja kalian udah bisa pakai lagi dari full power nih. Nah, gua untuk baterai life per masing-masing thermal mode gua akan jelasin secara singkat pakai 3 contoh game ya. Di quiet mode-nya sendiri kalau kita main Stardew Valley ini pakai auto HDR pasti nyala ya.
Itu berkurang selama 10 menit itu 3%, dan kalau selama 1 jam itu berkurangnya kadang di 17, kadang di 18% ya. Jadi ini bisa awet hampir 5 jam lebih kalau untuk main dari baterai full sampai habis nih. Kalau kalian lihat sendiri di bagian kiri atas juga kelihatan ya, baterai life-nya itu di 47% ini bisa mainin sampai 2,5 jaman. Jadi untuk quiet mode di sini udah cukup oke kok baterai life-nya. Nah, kalau untuk balance mode di sini aku pakai contoh main game Stray ya. Selama 10 menit dia berkurangnya 7%, yang artinya selama 1 jam itu dia berkurangnya di sekitar 40 sampai 42% nih, tergantung sama ya kondisi thermalnya juga ya. Dan ini dia bisa awet kalau kita main dari full baterai sampai habis itu di kisarannya itu hampir 2 jam lebih atau 2,5 jam lah ya. Ini sebenarnya memang tidak terlalu gede-gede banget, tapi menurut gua kalau kalian main balance di 2,5 jam itu gua sendiri sih lebih dari cukup ya. Kecuali kalau kalian main perjalanan jauh, mungkin ini tidak akan awet dan kalian perlu namanya power bank lagi. Nah, kalau untuk kita main di performance mode, entah kenapa ini gue merasa perbedaan drain baterainya itu nggak terlalu jauh loh. Jadi gue sebenarnya sangat suka pakai performance mode karena bedanya dikit. Dan baterai life-nya juga sama nih, di sekitaran 2 jam aja itu bisa habis ya. Mungkin bedanya berkurang 30 menit tapi kita bisa main full nih. Mungkin tambahan lagi kalau kalian main di custom mode, udah jelas baterainya akan jauh lebih cepat habis ya. Di custom mode ini dia cuma bertahan di sekitar 1,5 jam aja ya, full dari 100 ke 0%. Jadi memang kalau untuk masalah baterai life menurut gua di Lenovo Legion Go 2 itu nggak se-amazing ini ya, karena bisa dibilang ini punya layar gede dan OLED, dan ini bikin dia lebih cepat habis juga baterai. Gue berharap ada optimisasi lainnya sih dari Legion Go buat ngupdate ini biar dia lebih awet lagi baterainya. Dan bisa dilihat kalau kita ganti-ganti nih, kalau dia balance warnanya putih, kalau dia quiet warnanya biru, sedangkan kalau di performance merah, dan paling maksimal itu di ungu yang custom ya. Nanti dia akan berubah jadi ungu nih. Tapi entah kenapa warnanya aneh. Warnanya agak nggak terlalu kelihatan ya kalau Kita mulai dari quiet mode. Nah, ini sama ya. Gue pakai Stardew Valley. Di quiet mode itu kita bisa dapat di sekitar 60 fps ya. Sebenarnya kadang-kadang ngedrop nih kalau kita main di quiet mode, tapi itu jarang banget dan kalau lagi weathernya hujan aja ya. Selain dari itu sebenarnya smooth banget untuk main quiet mode di sini. Ada Persona 4 Golden yang tentunya di sini sangat-sangat lancar loh main quiet mode. Yang penting kalian pas pertama kali main mau main high itu nggak apa-apa. Yang penting rendering scale-nya kalian turunin ke 100% ya. Di sini kalian bisa dapat hampir 120 fps di quiet mode dan sangat-sangat nyaman banget main di sini. Nah, ini main Trails in the Sky, gue main di settingan medium, dan ini lancar kok. Kalau main di performance ya. Ini kalau main di quiet mode ini kurang playable ya bisa dibilang, karena dropnya sampai ke sekitar 20 fps-an nih. Nah, ini kalau kita main di balance mode, dia dapat di sekitar 58 sampai 60 fps ya. Ini udah nyaman banget main Trails in the Sky nih. Nah, bisa dilihat ya, kalau main di performance dia bisa dapat sampai ke 78 fps nih. Ini tentunya paling nyaman ya. Dan di battle pun sebenarnya ini nggak terlalu berkurang nih. Karena ini kan gamenya turn based ya, jadi masih sangat-sangat nyaman main 70 fps dan nggak ada frame drop gitu lah kalau di battle-nya. Dan Cyberpunk gue main di balance mode, ini gue pakai settingan handheld ya. Dan ini ray tracing-nya gue nyala tapi di low ya, cuma nyala ray tracing biasa aja. Dan ini bisa dapat sampai 40 fps nih. Ini udah termasuk cukup nyaman sih dimainin. Tapi ini gue nyalain frame gain-nya ya, jadi bisa dilihat kalau ini kadang agak delay dikit, tapi masih cukup oke kok. Dan kalau kita mainin di performance mode, dia bisa dapat smooth di sekitar 50 sampai kadang 60 fps kalau lagi nggak banyak scene nih. Tapi ini kalau lagi banyak scene, dia bisa dapat sampai 56 fps yang termasuk udah cukup oke di sini. Dan gimana kalau kita mainin maksimal di custom TDP-nya, dia bisa dapat di hampir 70 fps, bahkan dia kadang bisa sampai 80 ya, tapi mostly dia di 75, 77. Dan ini udah sangat-sangat nyaman banget sih. Ini enak banget main di 70 fps. Nah, bisa lihat ya, itu kadang 80 tuh. Ini enak banget. Jadi kalau kalian mau main di custom TDP, ini bisa maksimalin sampai 80-an fps nih. Nah, di sini gue pakai settingannya hampir semuanya low kecuali di karakter model editor ya, karena biar karakternya lebih cakep nih di sini. Dan di sini gue juga ada pakai mode untuk optimize ya, karena game aslinya kan agak berat nih. Kalau kita main di balance, itu kita bisa dapat di sekitar 30 sampai 40 fps nih. Yang sebenarnya udah pas aja sih kalau kita main di 30 ya. Jadi udah cukup smooth, dan ini gua main di 1200p nih. Bisa kalian lihat ya, kadang dia suka drop ke 28 nih. Sebenarnya sweet spotnya adalah kita main di performance sih, karena kalau kita main di performance, kita bisa dapat stabil di sekitar 40 fps-an ya, atau kadang dia drop ke 37, tapi
ini jauh lebih playable dibanding kita main di balance ya. Kalau quiet mode udah pasti nggak kuat ya di sini. Dan tentunya kalau kita main maksimal di custom TDP, kita bisa dapat di hampir 50 FPS ya. Kadang dropnya dia di sekitar 40, nggak sampai ke 30-an kayak di balance mode nih atau di performance ya. Jadi memang main custom mode di sini jauh lebih enak, cuman ya dengan catatan kalau kita akan dengar suara kipasnya agak berisik. Dan kalau kita battle dia suka drop nih ke sekitar 30-an nih. Kalau ini bahkan main di custom mode ya. Dan kita kalau balikin di balance sebenarnya kalau di battle itu dia agak kurang nyaman sih karena dia drop ke sekitar 20-an ya. Cuman playable ya playable aja sih, tapi mendingan kalian main di performance mode aja ya, karena di performance mode sudah jelas lebih nyaman. Kalau dia drop di battle pun dia cuma di sekitar 30-an ya, karena memang sweet spotnya kalau ini mainnya di 30 fps udah cukup nyaman lah ya. Jadi cukup main di performance saja untuk FF7 Rebirth nih. Nah sekarang Monster Hunter Rise, di sini gue main di lowest tapi di FSR performance ya. Ini gue main di balance dia bisa dapat di 30 fps-an nih. Yang sebenarnya kalau di Z1 Extreme ini dia sangat struggle ya, bahkan bisa dibilang unplayable. Di sini udah sangat lancar dan ini pakai frame gen juga ya. Dibilang lancar enggak sih, tapi setidaknya playable lah ya. Memang kalau Monster Hunter Rise ini agak berat nih. Dan ini dia suka drop ke 28 nih kalau lagi scene berat. Dan lebih baik kalian main di performance, karena di performance jauh lebih better dan lebih playable ya, karena ini kan game action ya. Ini dia bisa dapat di sekitar 46 sampai kalau drop itu kadang ke 40 atau 30 nih kalau lagi battle. Jadi ini jauh lebih playable dan ini lebih cocok kalau kalian mainin di performance mode. Terus gimana kalau kita maksimalin ke custom TDP di maksimalnya? Dia bisa dapat sampai 60 fps ya. Ini adalah yang sangat-sangat playable nih. 60 ya udah pasti lancar lah ya. Ini dia kadang kalau lagi battle suka drop ke 50 nih, atau scene berat kadang 50, mungkin kadang juga 40-an ya. Tapi ini jauh lebih playable dibanding kita main di balance ya. Jadi kalau mau main Monster Hunter Rise ini udah bisa, dan kalian mesti mainnya di performance atau di maksimum TDP-nya ya. Lalu, game yang gue paling sering mainin, Honkai Star Rail ya. Ini gue main di settingan high, tadi kalian bisa lihat di awal, dan dia itu bisa dapat di 60 fps ya, karena memang di sini tuh nge-stuck-nya cuma di 60 fps aja sih. Tapi kalau kita lagi battle itu, di balance itu dia dapatnya di sekitar 30 sampai kadang 50 ya. Terbalik. Dia lebih sering ke sekitar 40-50, kadang drop ke 30-an. Ini sebenarnya udah lebih dari cukup ya, karena kan Honkai Star Rail juga mainnya kan turn-based ya, jadi ini udah cukup oke. Tapi kalau kalian mau maksimalin, kalian main di performance, ini udah pasti dapat stable di 60 fps ya. Kayaknya setahu gua hampir jarang drop, atau kadang drop itu cuma di sekitar 51 atau 52 ya, kayak lagi skillnya Castoris kan ini cukup banyak efeknya ya, kadang drop ke 30 tuh masih kelihatan ya. Ini emang Castoris skillnya terlalu ini aja ya. Dan kalau di custom TDP dia bisa dapat stable di sekitar 50-an ya kalau nggak salah. Ini bakal dia jarang banget dropnya cuma di 50. Jadi itu dia kalau untuk Honkai Star Rail. Oke, sekarang main Forza Horizon 5 ya. Ini pakai di balance saja dia udah dapat di 60 fps ya. Dan ini di settingan medium tanpa FSR ya. Kalau kalian tanya kenapa gua nggak pakai FSR, jawabannya adalah di FSR-nya entah kenapa Forza Horizon 5 itu malah bikin dia stuttering sih. Jadi mendingan kalian pakai native-nya aja udah nyaman banget nih. Dia dapat di sekitar 60 sampai 70 fps kalau lagi scene-nya nggak terlalu berat nih, bahkan sampai 80 nih. Ini mantep banget ya. Dan gimana kalau kita naikin, kita mainin di performance, kita coba nih. Kalau di performance itu dia bisa dapat di hampir 90 fps nih. Jadi ini akan jauh lebih nyaman ya. Jadi dia kisaran 80 sampai 90 fps ya. Kalau scene berat dia di sekitar 78-an. Dan gimana kalau kita tingkatkan lagi nih ke custom mode, itu adalah TDP maksimal ya. Di TDP maksimal kita bisa dapat sampai 100 fps ya. Jadi ini mantap banget, bahkan bisa sampai 120 fps nih kalau scene-nya nggak berat. Kalau lagi banyak objek sih dia bisa turun ke 100-an atau kadang 90 ya. Ini udah sangat-sangat nyaman main Forza Horizon di sini. Apalagi ini HDR-nya aktif ya. Jadi memang ciamik banget nih. Bisa dilihat ya, ini cakep banget gambarnya. Dan untuk stray sendiri gue main di settingan medium dan shadow-nya di low ya. Di sini kita bisa dapat sekitar 48 sampai 50 fps-an nih.
Memang Stray ini termasuk salah satu game yang berat ya. Tapi memang Stray ini termasuk salah satu game yang cukup berat ya bisa dibilang. Dan kalau kita mainin di performance mode, dia bisa dapat sampai 70 FPS-an nih. Ini adalah sweet spot-nya untuk main ini ya. Cuma memang baterainya akan lebih cepat habis ya kalau di sini. Dan gimana kalau kita maksimalin di custom? Kalau main di custom sudah jelas dia bisa lebih kencang lagi nih. Dia bisa dapat di sekitar hampir 80 ya. Dan tapi mostly sih sebenarnya dia akan di 70 FPS, tapi dia akan lebih jarang stuttering nih. Karena Stray ini suka drop frame kalau lagi banyak scene yang agak berat ya bisa dibilang. Nah, di Stellar Blade dia dapat di 60-70 FPS ya untuk main di balance mode nih. Ini udah mantap banget kalau menurut gue, dan kalian bisa main sangat nyaman di sini ya. Untuk baterai life-nya sendiri dia bisa sampai 2 jaman ya kalau untuk main di balance, karena ya Stellar Blade juga termasuk cukup berat nih bisa dibilang. Nah, bisa dilihat ya di sini gue pakai settingan handheld, dan tapi FSR-nya gue pakai di balance ya, karena biar gambar if-nya lebih cakep nih. Bisa dilihat ya, masih jernih banget. Aduh. Dan kalau main di performance mode dia bisa dapat sampai 80 fps nih. Bisa dilihat ya, average-nya itu di sekitar 75 sampai 80 fps-an. Kalau lagi battle dia kadang suka drop ke 68, tapi dia nggak stuttering ya. Jadi masih sangat nyaman untuk dimainin. Dan kalau di custom mode dia bisa dapat sampai 90, bahkan kadang bisa sampai 100 FPS nih. Ini mantap banget untuk main di konsol ini ya. Yang udah jelas ini peningkatan jauh dibanding Z1 Extreme ya. Nah, untuk paket penjualannya udah pasti ada unitnya. Lalu kita dapat tas nih. Yang di dalam tasnya itu dia udah dapat dockingan si mouse-nya ya, yang udah dikasih kompartemen juga buat taruh. Jadi ini casingnya sangat-sangat dipikirin sama Lenovo ya. Gue suka banget sama casing yang ini. Lalu terakhir ada si chargernya sendiri ya. Yang chargernya itu cuma 65 watt aja, tapi sebenarnya kalau di Legend Go 2 ini bisa support sampai 100 watt. Selain itu cuma ada buku manual. Itu aja yang ada di dalam paket penjualannya. Nah, untuk harga resmi Lenovo Legend Go 2 ini ada di 1799 atau 18 juta ya. Varian yang kalian dapat adalah yang RAM 32GB dengan storage 1TB. Yang bermasalah di sini adalah sekarang goib. Dan sebenarnya waktu gua kemarin beli itu, gue beli offline langsung di Indonesia Comic Con yang gua ada bikin video sebelumnya. Itu dia banyak dapat promo kayak potongan sekitar hampir 1 juta. Lalu juga ada dapat Steam Wallet 1 juta. Jadi total kemarin gue beli itu hampir mungkin 16 juta aja ya. Itu sangat-sangat worth it untuk dibeli di harga promo. Nah, tapi gue nggak tahu nih setelah ini dia bakal ada promo lagi atau enggak ya. Gue berharap Lenovo ngasih promo lagi atau minimal jangan goib dulu deh. Oke, jadi itu aja review dari Lenovo Legion Go. Gimana menurut kalian? Nah, berdasarkan pengalaman gue sendiri, gue sangat suka main ini ya. Ya, gue sangat suka main Lenovo Legion Go 2 karena kenapa? Udah jelas satu, layarnya gede, OLED, dan tentu dipegangnya juga tetap nyaman nih. Gue sangat suka mainin sambil di charge dan sambil rebahan ya. Karena gue juga kan mainnya juga di kamar ataupun di ranjang gitu. Jadi gue pikir gue cas aja lah, ngapain gue bikin baterainya boros juga. Dan gue juga kan bisa naikin ke performance mode atau ke maksimum TDP ya. Tapi memang di maksimum TDP kelemahannya adalah kipasnya sangat berisik nih. Mungkin kalian bisa dengar sekilas ya kalau untuk kipasnya tadi. Dan tentu sangat nyaman juga kalau kalian main game-game enteng ya. Kayak contoh kalau gue main di game Trails from Zero, udah pasti lancar banget. Di quiet mode itu bisa dapat di 110, bahkan stable di 120 fps ya. Ini tentunya irit baterai, kalian mainnya nyaman, dan kita juga manfaatin auto SDR yang tentunya bikin main Trails from Zero ini enak banget ya. Karena dulu gue main di PSP udah pasti gambarnya burik ya. Di sini meningkat jauh. Dan kalau kalian main game-game berat kayak contohnya Cyberpunk, Monster Hunter Wilds, dan yang lainnya juga udah sangat-sangat playable banget. Apalagi main Final Fantasy 7 Reboot yang menurut gua di ROG Ally, apalagi Final Fantasy 7 Reboot yang menurut gua di Z1 Extreme itu sangat-sangat kewalahan ya, karena dia sering banget stuttering dan kita harus main di maksimum TDP nih. Dan tentunya menurut gua ini adalah handheld PC yang sangat-sangat sempurna buat gua, kecuali di software ya. Sebenarnya ini setelah beberapa hari software udah lebih mending nih, tapi memang masih ada case di mana kalau kita lagi mau pencet itu dia dari awal-awal buka itu nggak bisa langsung kebuka ya. Jadi dia kayak delay sebentar dan habis itu udah bisa kebuka. Tapi ini udah jauh lebih better dibanding beberapa hari lalu yang pas gue rekam nih. Jadi ya begitulah, kalau menurut gue Lenovo Legion Go ini merupakan salah satu handheld PC, bisa jadi mini tablet juga kalau kalian copot dan kalian tinggal bisa pegang juga, dan bisa menjadi mini PC ataupun mini konsol yang kalian bisa langsung colokin ke monitor ataupun ke TV, dan kalian tinggal copotin kontrolernya dari si
Lenovo Legion Go 2-nya ini, karena kalian kan nggak perlu beli controller eksternal lagi ya. Yang tentu ini merupakan salah satu kelebihan, dan kelebihan lainnya juga adalah kalau kalian mau masuk ke aplikasi ataupun tombol-tombolnya kan, karena kita udah pakai controller bawaannya, udah nggak perlu pusing untuk mapping kalau kalian pakai controller eksternal ya. Dan mungkin kalau bisa dibilang kelemahannya adalah ini memang agak berat ya. Jadi kalau kalian main megangnya sambil ngegantung begini, gue yakin tangan kalian akan berotot ataupun pegal. Ya betul, gue lebih sering maininnya kayak gini ya. Jadi kita akan taruh di meja atau taruh di armrest bangku, yang tentunya ini akan sangat membantu untuk bikin gak terlalu pegel ya. Selain dari itu juga kelemahan lainnya adalah menurut gue adalah kipasnya termasuk yang salah satu lumayan berisik nih kalau kita main di performance ataupun di custom TDP yang paling kenceng ya. Dan mungkin kelemahan terakhir yang gue paling gak suka adalah dia menaruh USB Type-C 4.0 di bagian bawah. Yang menurut gue kalau kalian main sambil docking sebenarnya nggak ada masalah ya kalau kalian beli docking tambahan. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya docking dan kalian mau langsung colok TV, kalian cuma bisa colokin ke si kabel yang paling bagian atas, dan kalau bagian bawahnya ini kalian nggak bisa colok kalau misalkan kalian pakai si stand-nya ini ya. Jadi mungkin cara ngakalinnya adalah kalian mesti pakainya lumayan tiduran nih, kayak begini lah ya. Jadi kalian bisa colok di bagian bawah sama bagian atas, yang sebenarnya juga masih sebuah solusi ya, tapi memang agak repot aja, jadinya nggak cantik gitu kelihatannya. Jadi itu aja review dari Lenovo Legion Go 2. Mungkin untuk masalah emulasi gue akan bahas di video lain aja ya, karena kayaknya gue udah terlalu panjang juga bahas si Lenovo Legion Go 2 yang gue sangat seneng banget pakai ini sampai gue ngelupain si ROG Xbox Ally X ya. Dan ya itu aja reviewnya, mungkin udah terlalu panjang juga. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, kalau nggak suka boleh dislike, dan jangan lupa subscribe juga di channel ini. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh langsung komentar di bawah yang gue akan bisa jawab. Nanti gue akan bikin juga mungkin di video shorts, ataupun gue akan bikin video tambahan lagi ya buat nge-showcase game-game tertentu atau case-case tertentu yang mungkin menarik buat gue ya. Gue Kelvin dari Tektogeek. Itu aja review dari Lenovo Legion Go 2. Kita ketemu lagi di video review berikutnya ya. Bye!